Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom. Kita berjumpa lagi ya dalam ibadah online sekolah minggu. Wah, semua masih semangat ya. Semua sudah mandi ya. Udah siap untuk beribadah sekolah minggu ya. Semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng ya Ci ya. Wah, luar biasa adik-adik. Sebelum beribadah, yuk kita mau berdoa ya. Kita siapkan hati kita untuk ibadah. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau beribadah. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah ibadah kami Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang beracara dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, luar biasa ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Haleluya adik-adik ya, kita siap memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Wah, luar biasa ya, kita anak-anak menang ya, bersama Yesus pasti menang. Haleluya, mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, luar biasa adik-adik ya. Kita anak-anak menang ya. Siapa yang berani dengan anak-anak Tuhan? Iblis pasti kita kalahkan. Wah, luar biasa. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
adik-adik ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Kita lebih dari pemenang ya. Haleluya adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita ya. Tuhan kita luar biasa adik-adik ya. Karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Kasih yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi kita dalam ibadah Komisi Anak.
Pagi hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar dari seorang yang bernama Nehemia dengan judul Pembangunan Kembali Tembok Yerusalem. Ayatnya terambil di dalam Nehemia 1 sampai Nehemia pasal keempat. Ada yang masih ingat cerita tentang orang Majus yang kakak pernah sampaikan di bulan Desember yang lalu? Orang Majus itu datang dari mana? Siapa yang masih ingat? Coba adik-adik buka di dalam Lukas pasal 2. Sudah? Apa judulnya di situ? Orang Majus dari timur. Ada yang masih ingat? Negara apa atau kerajaan apa yang ada di timur itu? Kerajaan Media Persia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Nehemia yang mendapat tugas untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Sebelumnya kita akan lihat latar belakang dari kenapa Nehemia mendapat tugas seperti itu. Pada saat Israel membelakangi Allah, Israel tidak setia kepada Allah, Israel tidak setia kepada perintah dan ketetapan Allah, maka Allah membuang Israel dari tanah perjanjian. Allah membuang orang Israel ke Babel, lalu Babel dikuasai oleh Media Persia. Tapi setelah 70 tahun sesudah masa pembuangan itu dan sesuai dengan janji Allah, maka Allah mengembalikan Israel ke tanah perjanjian. Mari kita baca di dalam Nehemia 1 ayat 8 sampai 9. Nehemia 1 ayat 8 sampai 9, kakak akan bacakan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, inilah alasan kenapa Allah membuang Israel. Kenapa Allah membawa Israel ke Babel dan ke Media Persia yang menguasai mereka. Karena Israel sudah tidak setia kepada Allah. Maka Allah menghukum orang-orang pilihannya, atau Allah menghukum umat pilihannya. Siapa Nehemia itu? Nehemia adalah dia juru minuman raja, atau Nehemia itu adalah penyedia anggur atau minuman raja. Kita bisa baca di dalam Nehemia 1 ayat 11, juga Nehemia 2 ayat 1. Yang kedua, Nehemia itu adalah seorang kepala daerah. Kita bisa baca di dalam Nehemia 8 ayat 10. Nehemia tahu bahwa tugas ini berat. Yang pertama, tugas yang harus diemban oleh Nehemia adalah memimpin umat Allah. Kita bisa baca di dalam Nehemia 3. Yang kedua, Nehemia mempunyai tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Kakak akan bacakan di dalam Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela.
Tugas yang kedua dari Nehemia di dalam membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh tersebut, ada yang membangun tembok, ada yang membuat pintu, ada yang membuat kunci. Jadi Nehemia membagi orang-orang yang dipimpinnya di dalam pembangunan tembok ke dalam tugas-tugas yang menjadi bagian dari pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia tahu hambatan atau masalah yang dihadapi di dalam membangun tembok tersebut. Nehemia adalah orang tawanan dalam pembuangan. Seperti Alkitab katakan tadi bahwa Allah murka kepada umat Israel, lalu Allah membuang umatnya ke pembuangan di Babel, dan Babel dikuasai oleh Media Persia. Jadi Nehemia adalah orang buangan. Itu menjadi hambatan utama bagi Nehemia untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem. Hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua, ada orang-orang yang tidak suka dengan pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Kakak akan bacakan di dalam Nehemia 2 ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja?" Itu tantangan yang kedua yang dialami oleh Nehemia. Bahkan mereka mengacau dan mengadakan perlawanan. Kakak akan bacakan di dalam Nehemia 4 ayat 7 dan 8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Hambatan kedua yang dialami, yang harus dihadapi oleh Nehemia adalah menghadapi orang-orang yang tidak suka, tetapi mereka tidak hanya tidak suka, tapi mereka juga menjadi pengacau di dalam pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Tetapi apakah Nehemia mundur? Apakah Nehemia menyerah? Tidak. Nehemia tahu resiko yang harus dihadapi. Nehemia tahu apa yang harus dihadapi di dalam proses pembangunan tersebut. Ada pertentangan, sekalipun dia adalah orang buangan. Tapi Nehemia punya cara untuk menghadapi masalah tersebut. Yang pertama adalah Nehemia selalu berdoa kepada Allah. Adik-adik boleh baca nanti di dalam Nehemia 1 ayat 4-11. Apa yang terjadi pada saat Nehemia berdoa kepada Allah? Allah membuka jalan melalui Raja Artasasta. Nehemia yang adalah seorang buangan, Nehemia yang adalah seorang pencampur minuman, penyedia minuman bagi raja, Nehemia mendapat kasih dari Raja Artasasta dan Nehemia diberi izin untuk kembali ke Yerusalem. Allah membuka jalan pada saat Nehemia berdoa. Yang kedua, cara yang dilakukan oleh Nehemia untuk mengatasi masalah di dalam proses pembangunan tembok. Nehemia membagi tim menjadi 2 kelompok. Pada saat Nehemia mendapat pertentangan dari Sanbalat dan orang-orang sekitarnya, Nehemia membagi timnya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menjaga orang-orang yang mengacau. Tim Nehemia, tim 1, boleh dikatakan demikian,
adalah tim yang akan menghadapi para pengacau tersebut. Tim yang kedua adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan tembok. Jadi ada orang yang bekerja membangun tembok, tapi ada orang juga yang berjaga terhadap orang-orang yang akan mengacau proses pembangunan tembok Yerusalem. Adik-adik, nanti kita bisa baca di dalam Nehemia 4 ayat 13 sampai 23. Hasilnya, dua langkah yang dilakukan oleh Nehemia tersebut menghasilkan bahwa tembok Yerusalem dapat diselesaikan dalam waktu 52 hari. Kita baca di dalam Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul pada waktu 52 hari. Nah, apa yang dapat kita pelajari pagi hari ini dari Nehemia? Nehemia punya tugas. Nehemia tahu tugas ini tidak ringan, tugas ini berat. Tapi Nehemia tahu bagaimana cara mengatasi masalah dan hambatan tersebut. Nehemia tidak lari dari masalah. Nehemia tidak menghindari masalah. Nehemia menghadapi masalah tersebut. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berdoa kepada Allah. Maka Allah membuka jalan. Nehemia menghadapi masalah. Maka Allah yang akan berperang dan menjadikan kita seorang pemenang. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik punya masalah? Pasti punya. Apa masalah adik-adik? 1. Belajar. 2. Kerjakan PR dan tugas. 3. Hadapi ujian-ujian. Susah? Ya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah adik-adik? Belajar dari Nehemia. Yang pertama, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. Hadapi masalah tersebut. Bagaimana cara menghadapinya? Kerjakan PR. Kerjakan tugas. Belajar. Hadapi ujian-ujian. Maka Tuhan akan menjadikan kita, akan menjadikan adik-adik orang-orang yang menang. Ayat hafalan. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Kakak akan bacakan. Maka selesailah tembok itu dalam waktu 52 hari. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Sekali lagi. Maka selesailah tembok itu dalam waktu 52 hari. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh belajar dari Nehemia yang mempunyai masalah di dalam kehidupannya, tetapi Nehemia mempunyai cara untuk mengatasi setiap masalahnya. Melalui doa, Nehemia menyerahkan permasalahan di dalam kehidupannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Nehemia melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah, sehingga Allah bekerja di dalam setiap kehidupan Nehemia. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu, Engkau sertai mereka dalam studi mereka. Engkau sertai mereka dalam melakukan, mengerjakan tugas-tugas dan menghadapi ujian-ujian yang dihadapi. Kau sertai mereka selalu ya Tuhan, Kau berkati dan Kau buat berhasil anak-anak-Mu Immanuel Bogor. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah mendidik kami, mengajar kami.
Engkau berkati orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang terjadi saat ini, Engkau berkarya di dalam kehidupan orang tua anak-anak Immanuel Bogor. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang telah berlelah menyiapkan, mengajar ibadah komisi anak. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau kuasai mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan, kami serahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan kali ini ya, memberikan kita kekuatan ya. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan di-share ke grup masing-masing. Adik-adik jangan lupa persembahannya dititip ke mama papa ya. Nah, adik-adik kita mau akhiri ya ibadah kita pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati mama papa dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati. Sebentar kami mau kembali lagi kepada rutinitas kami Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus dalam sekolah kami Tuhan Yesus. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan.